Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Saiful Anur, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai moderator kelompok 12 dan rekan saya Fira Mariska. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan saya sendiri. Yang pertama yaitu A. Pengertian analisis data. Kata analisis berasal dari kata prefix atau awalan dan ana yang berarti above atau di atas. Dan akar kata Yunani lysis yang berarti to break up or dissolve atau memilah-milah. Data adalah semua fakta yang dapat diamati seperti catatan, interview, skor, hasil-hasil tes, dan rekaman dari yang dapat ditarik pengertian-pengertian yang bersifat umum. Menurut Day, analisis data adalah proses pengambilan data pada komponen-komponen dan strukturnya. Patton berpendapat bahwa analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu kelompok, kategori, dan suatu dasar. Menurut Bugden dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan rumusan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data atau sebagai usaha untuk mendukung tema dan hipotesis tersebut. Analisis data difokuskan pada pokok permasalahan yang diteliti, khususnya pada makna yang terdapat dalam wawasan dan pemahaman responden. Yang kedua yaitu tujuan analisis data. Analisis data memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data. Analisis data membantu kita memahami karakteristik data yang ada, termasuk struktur, distribusi, dan variasi nilai-nilai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pola dan tren. Melalui analisis data, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data. Ini dapat membantu kita memahami perubahan dari waktu ke waktu, melacak perubahan pasar, dan mengantisipasi tren di masa depan. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan yang lebih baik. Analisis data memberikan wawasan yang berguna, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat yaitu mendukung pengembangan strategi bisnis. Analisis data dapat membantu menginformasikan pembagian strategi bisnis dengan memberikan pemahaman tentang perilaku pelanggan, profesi pasar, dan faktor-faktor lain yang mengaruhi kesuksesan bisnis. Yang keempat, menemukan hubungan kausal. Melakukan analisis data, kita dapat mencari hubungan kausal antar variabel yang berbeda. C yaitu analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu proses analisis data kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Beberapa proses analisis data menurut Molong dikutip dari Jamal, yaitu yang pertama, menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Yang kedua, menganalisis berdasarkan hipotesis. Dua, yaitu pendekatan analisis data kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data yang digunakan cenderung banyak dan kurang terstruktur. Jumlah data yang banyak tersebut membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat dalam mengelola dan menganalisisnya. Menurut Miles, dikutip dari Santori dan Komariah, menyebutkan ada beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu interpretif, sosial, dan kolaboratif.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fira Mariska. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin memaparkan materi. Lanjut pemaparan materi dari saudari Tina, yang mana yaitu materi pertama yaitu analisis dan data kuantitatif. Yang mana pertama itu kita membahas tentang paradigma penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, hukum, komunikasi dan sebagainya. Mengenai paradigma kuantitatif, positisme sebagai salah satu paradigma penelitian yang sangat berpengaruh. Dalam paradigma kuantitatif, gagasan positivisme dianggap sebagai akar para paradigma tersebut. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup penelitian kuantitatif, yang mana besaran ruang lingkup penelitian kuantitatif sama dengan besaran ruang lingkup ilmu sosial yang meliputi sosial, politik, ekonomi, hukum, administrasi, komunikasi, antropologi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penggolongan penelitian kuantitatif. Penggolongan dan jenis penelitian kuantitatif. Penggolongan dan jenis penelitian ini telah ditetapkan oleh para ahli, dilakukan sedemikian rupa dengan mungkin menghindari terjadinya tumpang tindih dari suatu jenis penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif yang lainnya, sehingga tidak membingungkan para peneliti, khususnya para peneliti muda dan mahasiswa yang sedang mempelajari metodologi penelitian. Ada beberapa penggolongan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama itu penelitian pengembangan, yang mana penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang untuk mengaji atau mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya atau teori-teori penelitian yang sudah ada. Yang kedua yaitu penelitian verifikasi, yang mana penelitian verifikasi penelitian untuk memverifikasi atau penelitian longitudinal, yang mana penelitian ini yaitu meneliti sebuah gejala yang terus menerus, misalnya penelitian untuk mengetahui perkembangan karir seorang dan dia masuk menjadi dosen dengan calon pegawai, dan kemudian itu penelitian asesmen yang berkembang di Saudari Fira, yaitu penelitian asesmen. Penelitian asesmen ini berkembang menjadi penelitian yang unik dalam artian bisa menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Salah satu ciri yang menonjol adalah penelitian asesmen ini memerlukan keterlibatan peneliti yang lebih intensif dalam penelitian yang dilaksanakan. Persiapan analisis. Pelaksanaan penelitian seringkali menghasilkan setumpuk data mentah, baik dengan menggunakan instrumen penelitian yang dibuat sendiri oleh peneliti maupun hasil pengumpulan terhadap data yang secara alamiah telah tersedia. Seperti indeks prestasi, jika diperlukan data terkumpul harus secara akurat diberi skor dan secara sistematis disusun sedemikian rupa untuk dapat dianalisis. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari informasi yang telah diberikan atau disajikan. Ini melibatkan integrasi serta fakta, data, atau argumen yang relevan untuk mencapai suatu kesimpulan yang beralasan dan logis. Dalam merumuskan kesimpulan harus mempertimbangkan semua informasi yang telah diberikan, termasuk asumsi yang mendasari bukti yang ada pada argumen yang telah disampaikan, dan harus mampu mengidentifikasi pola, hubungan, atau implikasi yang mungkin tersembunyi di balik informasi tersebut. Ada beberapa tahap merumuskan kesimpulan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menganalisis data. Sebelum merumuskan suatu kesimpulan, terlebih dahulu harus melakukan analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan statistik, grafik, atau tabel. Yang kedua, evaluasi kesimpulan yang dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesimpulan yang dibuat pada tahap sebelumnya.
Apakah kesimpulan yang dibuat sesuai dengan fakta yang ditemukan atau tidak? Jika tidak sesuai, maka perlu dilakukan kembali analisis data untuk merumuskan kesimpulan yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu memperhatikan aspek-aspek penting dalam kesimpulan. Aspek-aspek penting seperti faktor yang mempengaruhi hasil penelitian, kelemahan dan kekuatan dari data yang ditemukan, seperti implikasi dari hasil penelitian tersebut. Yang keempat, memperhatikan kesesuaian dengan masalah yang sedang dihadapi. Kesimpulan yang dihasilkan harus memperhatikan kesesuaian dengan masalah yang sedang dihadapi. Kesimpulan yang tepat dan akurat akan bermanfaat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, menjaga objektivitas kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan haruslah objektif dan didasari oleh fakta yang akurat. Yang keenam, menulis kesimpulan dengan jelas dan singkat. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang disampaikan dengan jelas dan singkat. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele. Dalam merumuskan kesimpulan, baik dalam bentuk laporan penelitian maupun makalah ilmiah, pasti kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan tepat dan akurat. Kesimpulan yang baik dan benar akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin itu saja pemaparan dari kami yang membahas tentang analisis data dan kesimpulan. Selebihnya saya kembali kepada moderator. Mungkin ini saja pemaparan dari kelompok 13. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan memahami data untuk mengambil suatu kesimpulan. Dan melakukan analisis data penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi data seperti bias dan sampel yang digunakan. Setelah melakukan analisis data, kesimpulan dapat diambil untuk memberikan jawaban pada pertanyaan peneliti atau untuk mengambil keputusan dalam bidang bisnis atau organisasi. Sedangkan kesimpulan adalah hasil yang didapat setelah melakukan suatu proses atau penelitian. Kesimpulan dapat diperoleh dari hasil analisis data yang berfungsi sebagai jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang valid dan akurat untuk menghasilkan hasil yang benar dan akurat. Penting untuk mengikuti metode dan prosedur yang benar dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan juga menjadi dasar untuk membuat rekomendasi dan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.